Shalom, Tuhan Yesus diberkati. Firman Tuhan pada hari ini Jumat tanggal 12 Juni 2026. Yang sama adalah firman Tuhan Rut 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Abimelek, namanya Boas. Ayat yang ke-23. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Demikianlah firman Tuhan. Tapi ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan sekalian, firman Tuhan menjumpai kita sini, khususnya hari ini Jumat tanggal 12 Juni 2026 ya, di Rut 2 ayat pertama. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Abimelek, namanya Boas. Ya, jadi Boas ini orang kaya, banyak kebun, ya, banyak kebun gandum jagung sekali. Maka itu orang banyak bekerja di sana supaya diberkati. Ya, karena Boas ini baik di mata Tuhan. Ya, maka itu dia bisa banyak punya kebun di sana. Dan dia bertemu Rut ya, di tempat itu, dan bekerja Rut di sana. Ayat kedua, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulan jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Jadi Naomi ini mendukung Rut, karena Boas ini murah hati kelihatannya di mata Rut. Ya, jadi kalau ada orang kalau murah hati, berkat tak terduga, berkat kesehatan jasmani dan lain sebagainya, itu nanti Tuhan yang atur. Ada bagian kita dan ada bagian Tuhan Yesus. Ya. Dan firman Tuhan ya dan amin. Ayat ketiga, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang. Menyabit-nyabit, kebetulan dia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Abimelek. Jadi berasal dari kaum Abimelek. Boas ini datang memungut jelai di sana, bekerja, dan tentu tidak ada yang mengganggu. Ya, karena Boas tahu bahwa perempuan ini baik-baik. Ya. Dan itu adalah perintah. Kita diperhatikan oleh Tuhan dan kita diperhatikan oleh manusia. Ya. Ayat 4, lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Ayat 6, bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Jadi dia pulang dari Moab bersama Naomi. Ya, itu laporan bujangnya kepada Boas. Ya, jadi ada laporan ke sana. Kemudian Rut 2 ayat yang ke-3, demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Jadi artinya Rut ini diberkati karena tidak salah tempat. Ya. Dia datang kepada orang yang tepat, artinya orang yang diberkati Tuhan. Dan kebetulan Rut juga ya, dia sangat mempercayai diri, ya, tidak tergoda oleh banyak laki-laki di luar sana. Itu perkataan Boas sebelumnya. Ya, karena Rut juga takut akan Tuhan. Ya, jadi kalau kita takut akan Tuhan, hidup kita diberkati. Ya, pekerjaan kita dan usaha, masa depan kita, ya, tempat tinggal dan lain sebagainya. Ya, Tuhan bisa ubah semua itu. Jadi kalau kita hidup di dalam dunia, kita pindah ke dunia rohani.
Karena orang rohani dia tahu, dia takut akan Tuhan. Beda dengan orang rohani, sulit sekali takut akan Tuhan. Jadi berkatnya hanya jasmani, rohani tidak ada. Kalau orang rohani dua-duanya jasmani dan itu perbedaannya, saudara. Ya, dan ini firman Tuhan ya, mengingatkan kita semua. Ya, dan saya ingin lengkap lagi membaca firman Tuhan pada hari ini Jumat tanggal 12 Jumat tanggal 12 Juni 2026 di Rut 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Ayat yang ke-23, demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.